Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali menjadi sorotan dunia, saudara. Di tengah meningkatnya tekanan geopolitik, muncul berbagai spekulasi mengenai opsi militer yang dipertimbangkan Washington, bersamaan dengan gelombang demonstrasi besar yang terjadi di Teheran saat ini. Situasi ini pun memunculkan pertanyaan besar, sejauh mana konflik ini akan berpotensi berkembang dan apa dampaknya bagi kawasan maupun dunia. Kita akan membahasnya bersama dengan dosen hubungan internasional BINUS University, Tia Pariatul Kiptia. Selamat malam, Mbak Tia. Selamat malam Mas Agung. Oke, kabar baik Mbak Tia ya? Ya, alhamdulillah sedikit batuk. Baik, sebagai pengantar Mbak Tia, bagaimana Mbak Tia melihat kondisi terkini hubungan antara Amerika Serikat dan Iran dalam konteks regional di Timur Tengah ini? Ya, cukup prihatin ya karena rupanya ini terus bergejolak. Saya pikir ini demonstrasi ini kan bukan kali pertama sekarang saja, tapi juga beberapa kali terjadi. Tapi pemerintahan dari Ayatollah Ali Khamenei ini itu cukup bisa meredam. Biasanya begitu. Hmm. Jadi patternnya itu adalah ada demonstrasi, riaknya ada sedikit, tapi kemudian Ayatollah biasanya berdiri dan meminta para demonstran itu pulang. Biasanya mereka nurut pulang begitu. Tapi kali ini agak sedikit berbeda, Mas Agung. Rupanya massa semakin terus membesar begitu ya, dan protes semakin terus meluas. Jadi ya saya pertama mengucapkan turut prihatin begitu ya dengan kondisi di Iran saat ini. Kemudian kedua, kalau saya menganalisis secara politik global, mudah-mudahan ini tidak terjadi sampai perang begitu karena sudah ada pembicaraan juga dari pihak Iran, terutama dari Ayatollah Ali Khamenei dengan pihak Washington DC dalam hal ini Trump begitu. Mudah-mudahan mereka bersepakat untuk damai karena memang kondisi ini dipicu juga dengan keadaan stabilitas ekonomi yang tidak cukup baik di Iran. Selama ini saya sering menyampaikan di media bahwa 70 tahun Iran di bawah sanksi Amerika Serikat itu cukup survive. Jadi mereka itu Mas Agung punya istilah adalah sunati. Sunati itu adalah masyarakat Iran itu sangat cinta dengan produk dalam negeri. Mereka menyebutnya adalah sunati. Misalnya dari segi kendaraan yang mereka gunakan saja, itu kalau Mas Agung ke Teheran itu semuanya Peugeot semua tuh. Jadi memang ini hasil dari kolaborasi antara eh, Paris dengan Teheran. Jadi punya kendaraan. Kalau kita kan berbagai macam ya, dari produk Jepang, ada produk Eropa. Kalau mereka tidak. Kalau misalnya memproduce satu produk dari dalam negeri, mereka mencintai produk itu. Mereka tidak menggilai produk luar. Jadi mereka membeli produk itu, kemudian perekonomian mereka menjadi jalan. Termasuk juga produk-produk lain, itu kan misalnya produk mobil. Produk misalnya hasil kecil saja untuk masalah retail misalnya, mereka akan membeli produk Iran sendiri daripada produk lain. Nah, inilah yang menyebabkan Iran survive dalam pertumbuhan ekonominya meskipun under sanction ya. Hmm. Itu tidak sebentar Mas Agung. 70 tahun itu lama loh. Kita kebayang kalau Indonesia 70 tahun, jangankan 70 tahun, mungkin 2 tahun aja kita mencoba untuk tidak defend on Amerika, kelar kayaknya ya perekonomian kita begitu ya. Tapi Iran itu cukup survive, saya melihatnya demikian begitu. Karena itu tadi, culture daripada bisnis di Iran itu adalah mencintai produk dalam negeri sendiri begitu. Yang kedua adalah saya melihat bahwa saya berpikirnya ini akan Iran pada akhirnya akan damai karena sempat di masa Obama itu kan mereka menyepakati JCPOA. Tapi sayangnya kan Trump berkuasa kembali. Andai Amerika dipimpin kembali dari pihak Demokrat, itu kesepakatan JCPOA yang memberikan perdamaian terhadap Iran, kemudian mencabut sanksi Iran dengan poin tidak melanjutkan senjata nuklirnya, ini akan terjadi. Tapi sayangnya kan Partai Demokrat di situ kalah ya dalam pemilihan apa namanya election itu kalah. Jadi ini menyebabkan sanksi Amerika Serikat terhadap Iran dilanjutkan di bawah pemerintahan Trump. Dan inilah yang memperburuk kondisi ekonomi Iran. Kemudian saya melihat juga menganalisis bahwa memang ada isu corruption case itu sejak lama, bukan pada masa sekarang saja begitu. Kalau tidak salah itu dari masa Rohani itu ya. Ada isu corruption case di situ, sehingga ini juga cukup menggerogoti. Sama lah seperti di kita ya. Kita juga negara besar, bangsa besar, kalau tidak ada korupsi kan saya pikir akan menjadi negara terbaik di Asia Tenggara, bahkan bukan hanya di Asia Tenggara, saya pikir di Asia. Tapi karena korupsi itu kan menggerogoti begitu. Jadi saya melihat bahwa dua faktor itu yang menyebabkan Iran rapuh.
secara ekonomi begitu. Akhirnya apa namanya bahan-bahan pokok itu melonjak dan akhirnya memicu demonstrasi yang besar sehingga mudah terprovokasi. Maka dari rezim Ayatollah Ali Khamenei ini melihat bahwa ini ada semacam apa namanya provokasi dari luar, bisa jadi ya karena memang secara politik global itu memang ada kepentingan sangat besar, terutama dari pihak Israel, ya tentu saja dari pihak Israel, karena memang Israel itu tidak ingin two state solution. Kesini-kesininya mereka sudah mulai melihat gejala, kita sudah mulai melihat gejala-gejala Israel ingin mempunyai satu state, yaitu negara Yahudi gitu, negara Israel saja begitu. Dan Iran di kawasan itu cukup menjadi batu sandungan untuk ambisi Israel ini begitu. Bagaimana caranya rezim ini digulingkan kemudian diganti dengan rezim yang memang dikehendaki oleh Amerika dan Israel supaya keinginan Israel untuk menjadi one state solution ini tidak terganggu. Karena di kawasan Timur Tengah itu hanya Iran yang cukup keras ya menentang Israel begitu. Jadi apa yang dilontarkan oleh pihak pemerintahan Iran bisa jadi betul begitu ya. Ada provokasi dari luar, apalagi kita melihat patternnya Amerika Serikat yang juga menculik Presiden Venezuela juga itu adalah tindakan semena-mena dan sama sekali tidak menghormati international law dan menghancurkan tatanan IR Studies gitu atau International Relations Studies itu hancur sudah dengan seenaknya mengambil presiden orang lain tanpa mengindahkan hukum internasional. Itu tatanan hak itu sudah betul-betul tidak ada di mata Amerika Serikat ini begitu. Apalagi dengan kondisi Iran tiba-tiba riuh seperti ini dan kemudian pihak Iran melihat bahwa ini ada proses provokasi dari luar gitu ya. Dan bisa jadi betul. Hanya saja mungkin saya mencoba netral sebagai akademisi yang fokus di bidang Timur Tengah mengenai kenapa harus ada korban begitu. Karena kan memang itu juga bukan AI ya saya pikir. Karena saya sudah cek-cek dan betul ada korban begitu ya. Kenapa harus diselesaikan dengan adanya korban begitu ya. Jadi memang itu adalah haknya dari pemerintahan Iran untuk mempertahankan rezim atau powernya. Tapi kembali lagi sipil itu tidak mesti dibunuh dengan mereka protes begitu ya dengan kondisi ekonomi yang sedang terpuruk. Entah itu memang ada provokasi dari luar ataupun tidak gitu. Yang pasti memang harusnya memang ini diselesaikan secara baik-baik begitu. Saya berharap sih ya pembicaraan politik antara Ali Khamenei dengan pihak Trump itu menemukan titik temu ya. Artinya diselesaikan dengan cara yang baik, tidak ada serangan dari pihak Amerika Serikat. Jangan sampai perang Teluk itu kembali terjadi karena pernah pernah dilakukan Amerika Serikat menyerang Iran dan saat itu posisi Amerika Serikat itu bersama Irak begitu ya. Ini jangan sampai terjadi lagi karena ini adalah saatnya saya bukan anti realis begitu ya. Tapi inilah saatnya untuk semua negara di dunia itu menyerukan perdamaian supaya kita memang lebih kepada cooperation atau kerjasama untuk peningkatan kualitas hidup umat manusia, bukan untuk saling perang. Karena kalau perang sebetulnya bukan yang mempunyai power yang rugi, tapi juga masyarakat sivil gitu ya. Kita lihat bagaimana Gaza. Itu kan hanya karena ambisinya Zionis ya. Saya membedakan antara Jewish dengan Zionis. Saya menyebutnya Netanyahu administration itu Zionis begitu. Itu kan karena ambisi satu kelompok sehingga harus mati 60.000 masyarakat sipil yang tidak bersalah. Belum dari pihak Israelnya sendiri. Saya mencoba netral ya. Belum dari pihak Israelnya sendiri juga sekitar 1.200-an. Ini betul-betul membuat luka pihak dunia dan kesewenang-wenangan ini dalam tatanan hukum global itu harus dihentikan sih. Harus dihentikan bahwa tidak boleh intervensi satu negara terhadap kondisi negara lain. Kalaupun ada kesenang-wenangan yang terjadi dalam satu negara itu bisa diselesaikan secara hukum internasional. Begitu Mas Agung. Oke, lalu soal demo besar-besaran yang terjadi, ini kan dimulai pada akhir Desember 2025 lalu, Mbak Tia. Iya, Dan kabarnya memang dipicu oleh krisis ekonomi. Lalu semakin ke sini, semakin berkembang tuntutannya itu bukan lagi soal krisis ekonomi, tapi juga pengguliman rezim dan sebagainya. Sebenarnya apa sih yang membuat demo ini kemudian berubah arah, kemudian menjadi semakin parah, korban berjatuhan? Terjadi pergeseran semacam ini, apa yang menyebabkan, Mbak Tia? sebetulnya bukan bukan pergeseran. Jadi memang pemicunya adalah ekonomi. Hmm. Sama seperti di kita ya, waktu Gojek itu dilindas, itu Hmm. kan menjadi pemicu yang awalnya dari Gojek kemudian jadi lari kepada
ekonomi, Hmm. kurangi lapangan pekerjaan, 2 juta orang mencari kerja, begitu ya, susah. Nah, larinya ke sana. Karena begini, Mas Agung, di satu tatanan negara antara politik dengan ekonomi itu tidak bisa kita memilih mana yang harus didahulukan. Apakah harus stabilitas politik dulu yang dahulukan atau kekuatan ekonomi dulu? Dua-duanya harus memang berjalan beriringan. Artinya apa? Kalau stabilitas politik dalam negeri itu bagus, itu akan memberikan efek terhadap ekonomi juga bagus gitu. Kalau ekonominya kuat, maka stabilitas politik juga akan membaik, begitu. Kita bisa saja chaos kalau terus-terusan kondisi ekonomi kita tidak membaik, begitu ya. Jadi kan akhirnya kita terjadi juga penjarahan kemarin karena ada jurang yang sangat jauh antara pihak birokrat, antara pihak parlemen misalnya dengan rakyat, begitu. Nah, itu juga yang terjadi di Iran. Hanya saja kan kita bisa diredam karena pemerintahan kita cepat beraksi dengan merevisi, bukan merevisi ya, mengganti sejumlah apa namanya pejabat kita begitu ya. Kemudian presiden juga saat itu menenangkan pihak publik untuk tenang dan kemudian akan berjanji akan merevisi semuanya begitu. Saya pikir itu yang harus dilakukan oleh rezim Ayatollah Ali Khamenei ya, di bawah beliau ini. Karena kan sistem politik di Iran itu berbeda. Walaupun memang sistemnya adalah presiden begitu ya, tapi tetap tertinggi itu adalah Ayatollah gitu. Karena mereka menggunakan sistem politik vilayat el-faqih atau wilayatul faqih, di mana kekuasaan tertinggi itu ada di tangan mullah. Gitu ya. Mullah itu ya ayatollah itu, walaupun dia tidak menduduki sebagai presiden, tapi semua keputusan berdasarkan dia, begitu ya. Nah, ini harus menjadi, saya pikir menjadi apa namanya ya, revisi atau menjadi introspeksi sendiri untuk pihak Iran, bagaimana bisa meredam masa ini, menjanjikan poin-poin ekonomi, mengurangi korupsi, sehingga tidak mudah masyarakat Iran itu terprovokasi oleh pihak luar. Jadi sebagaimana kuat, sebagaimana apa namanya, kalau kuat kondisi dalam negeri, sebagaimana kerasnya provokasi dari pihak luar, misal dari Amerika Serikat dan Israel yang menyusup ke dalam, itu tidak akan goyah kalau kondisi ekonomi membaik begitu. Tapi kalau ekonomi memburuk, semuanya serba mahal, rakyat itu kekurangan, artinya apa? Ya bisa jadi penyusup-penyusup itu bisa mudah, bisa gampang untuk menggoyahkan kekuasaan begitu. Makanya memang itu tadi saya bilang politik dan ekonomi itu tidak bisa kita bilang atau memilih mana dulu yang lebih dahulu. Jadi ini bukan pergeseran sebetulnya. Memang awalnya dari ekonomi, tapi kemudian ujung-ujungnya kan menumbangkan rezim. Apalagi ada provokasi anaknya Pahlevi yang Betul. bungsu ya, Hmm. mau balik gitu kan. Aduh, nggak usah deh. Itu juga dulu tidak lebih baik juga karena dia sistemnya otoriter, diktator begitu ya. Kecuali misalnya Iran berganti demokrasi, Hmm. pure demokrasi tanpa vilayat el-faqih seperti Indonesia. Tapi Hmm. kiranya siap atau tidak begitu. Indonesia kan sudah pemilu 2 kali. Ini juga jangan sampai diubah nih. Karena kalau diubah jadi kacau balau lagi. Cukup presiden 2 kali, ganti lagi yang lain gitu. Kalau Iran bisa nggak sistem vilayat el-faqih itu diganti, jadi demokrasinya ya presiden, kekuasaan perlu di tangan presiden. It's hard, susah tapi karena sistem demokrasi di Iran itu berbeda dengan di kita begitu. Nah itu makanya saya melihat ini sangat complicated kalau bicara Iran, apalagi kita memahami secara sistem politiknya, kultur rakyatnya, bagaimana itu yang disebut dengan ayatollah dan kekuasaannya, begitu. Bagaimana apa namanya kekuasaan seorang presiden itu berbeda dengan demokrasi pada umumnya. Mereka election ya election, tapi jangan disamakan dengan kondisi demokrasi di Indonesia misalnya. Begitu Mas Agung. Oke, ini kita menyinggung soal pernyataan Trump beberapa waktu lalu yang seolah-olah ini membela para demonstran, Mbak Tia. Jadi Trump bilang bahwa mengancam akan turun tangan jika para demonstran ini ditembaki atau dibunuh oleh aparat seperti itu. Ini kan bisa dibaca mungkin salah satu juga mungkin bisa dikatakan provokasi seperti itu. Lalu kalau melihat dari pernyataan Trump tadi itu seberapa potensi Amerika Serikat ini terhadap Iran ketika ucapan ini apakah benar-benar menandakan bahwa ini loh opsi militer benar-benar dipertimbangkan seberapa realistis skenario invasi militer ini ke Iran saat demo Ya tengah berlangsung. itu reason, memang itu reason dalam Amerika dalam melakukan policy standar gandanya begitu. Hmm. Sama dengan Venezuela kan, alasannya karena dia merupakan presiden yang melakukan kriminal terhadap rakyat Amerika. Kalau tidak ada reason kan nggak bisa sebetulnya Hmm. interfere satu negara terhadap negara lain. Hanya dengan cara ada satu reason, dia merasa legal melakukan itu. Hmm. Bahkan harus merubah hukum internasional begitu.
Ya caranya harus ada reason yang kuat. Gua protect rakyat saya dari apa namanya pengedaran drugs misalnya. Itu yang dilakukan Trump terhadap Venezuela sehingga dia melakukan tindakan yang memang di luar hukum internasional. Demikian juga dengan Iran harus ada reason yang dan Amerika dan Israel bisa attack terhadap Iran. Kemarin itu ada test drive-nya kan, makanya kemarin Israel sempat menyerang Iran Hmm. karena tuduhan nuklir, ternyata Iran bisa mengimbangi, mundur lagi begitu kan, dan meminta Amerika Serikat Trump saat itu untuk Iran meredam emosinya, maafkan kan begitu. Nah sekarang mereka ngukur nih, mereka melihat nuklir-nuklirnya sudah dihabisi, ya berarti sudah tidak ada kekuatan begitu kalaupun diserang begitu. Tapi mudah-mudahan ya karena sudah ada pembicaraan antara Trump dengan pihak Ayatollah Ali Khamenei, ini bisa diselesaikan, gitu ya, bisa diselesaikan, jangan sampai terjadi perang. Karena apa? Itu tadi yang saya khawatirkan adalah yang menjadi korban tetap masyarakat sipil gitu, Mas Agung, apapun reasonnya begitu ya. Jadi memang Amerika melakukan itu memang harus ada reason supaya dia bisa legal menyerang negara lain. Karena itu tadi, secara hukum internasional kan tidak boleh kita terjadi di ASEAN misalnya Myanmar kan kita tidak bisa ngapa-ngapain juga gitu karena di ASEAN Charter itu ada poin-poin yang memang don't interventions each other gitu ya tidak boleh melakukan intervensi satu negara terhadap negara lain begitu sama itu secara hukum internasional di region manapun termasuk di Middle East begitu ya tapi itu tidak dilakukan oleh Trump dan ya Amerika sangat besar kepentingan politiknya terhadap Timur Tengah begitu. Nah, kalau misalnya ini terus dilakukan Amerika Serikat, artinya ya rusaklah tataran global satu ya. Hmm. Kedua, apakah mungkin Rusia dan Cina juga diam gitu ya? Nah itu masalahnya karena mereka dua aliansi yang sangat kuat dalam membackup Iran. Persoalannya bukan persoalan pertemanan dan aliansi saja, tapi memang banyak bisnis mereka di Iran, termasuk perusahaan-perusahaan minyak Cina begitu ya. Kemudian Iran juga menjadi produsen terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Cina dalam hal energi gitu kan. Lalu bagaimana dengan Rusia yang selama ini memasok atau membackup Iran dari segi senjata begitu kan. Itu cukup mengganggu dua negara besar ini gitu. Jadi kalau kalau misalnya semua pihak tidak bisa menahan diri dan Trump juga terus tidak bisa mengendalikan statement-statementnya yang nyeleneh itu, ini khawatirnya bukan hanya perang antara Israel-Iran atau Israel dibantu Amerika versus Iran, tapi ini akan memicu perang lebih besar lagi karena keterlibatan Cina dan Rusia misalnya. Nah, ini yang dikhawatirkan begitu. Karena sekali lagi saya bilang bahwa yang menjadi korban itu tetap masyarakat sipil. Dan saya berharap juga dari sekali lagi solusinya mungkin Mas Agung dari pihak pemerintah harus bisa meyakinkan bagaimana bisa merecovery. Yang kedua, bagaimana pihak Iran juga bisa negosiasi supaya Amerika Serikat menarik sanksinya sehingga pertumbuhan ekonomi Iran menjadi membaik begitu. Ini cukup dominan loh under sanction ini karena pada masa Obama kan sempat ada JCPOA itu kan Iran langsung melakukan trading, perdagangan, ekspor impor dengan Eropa langsung membaik. Di saat membaik ekonominya masuk Trump menang lagi, hancur lagi karena dia keluar dari kesepakatan JCPOA gitu. Nah coba ini di recovery lagi MOU-nya, agreement-nya bagaimana Trump bisa membuka hati gitu ya untuk bisa melakukan apa namanya sanksi itu dicabut, kemudian recovery ekonomi Iran membaik, kemudian rakyatnya mulai sejahtera begitu. Harapannya seperti itu. Jadi jangan diselesaikan dengan cara eh, saling serang lah gitu ya. Karena itu bukan solusi dan ya itu tadi saya kembali lagi Gaza aja kita belum selesai dengan melihat menangis bagaimana kelaparan yang terjadi di sana. Masa kita nambah lagi di kawasan ini untuk ada konflik baru lagi dan yang dirugikan adalah masyarakat sivil gitu. Oke, Begitu Mas Ali. oke. Tapi apakah semudah itu akan Trump berubah pikiran mencabut sanksi terhadap Iran? Mengingat kita lihat juga beberapa pernyataannya cukup keras ya terhadap Iran. Tapi Anda Ya, melihatnya itu bukan sesuatu yang mustahil, begitu? bisa jadi Hmm. asal deal-deal yang diinginkan Amerika Serikat ya proof. Hmm. Masalahnya kan selama ini nggak ketemu itu Amerika pengen A, Iran Hmm. kekeh gitu kan. Hmm. Kekeh itu apa bahasa Indonesianya ya? Tetap dalam pendiriannya. Misalnya ada poin, coba nuklir kita investigasi, coba aja. Sekalian dengan IAEA-nya, benar nggak Hmm. mereka bikin senjata atau hanya energi saja? Kedua, apa yang bisa dikerjasamakan antara pihak Iran dengan Amerika? Misalnya dengan Venezuela juga kemarin kan ada deal-deal. Gimana kalau sekarang kamu dagang minyaknya dengan saya aja, gitu kan? Kalau misalnya Presiden Venezuela approve mengurangi pasokan ke Cina,
bisa jadi dia dibalikin lagi gitu. Ini bukan persoalan persoalan dia dagang jual drugs atau tidak, ini persoalan kamu sudah mulai membelot kan begitu. Amerika tuh tidak suka dibelot dan dikhianati begitu. Nah, mungkin ada deal-deal misalnya mengurangi ketergantungannya atau aliansinya dengan Cina dan Rusia. Mungkin ya. Bisa jadi dari pembicaraan itu ada begitu. Atau yang kedua, permintaan Amerika Serikat berikutnya adalah apa? Misalnya minyaknya Iran bisa dibagi gitu ya. Kalau Irak itu Saddam Hussein kan nggak bisa. Akhirnya kan begitu ya. Selesainya dengan cara menyedihkan begitu. Kalau ada deal-deal yang diinginkan Amerika Serikat dan di-approve oleh Iran, bisa jadi itu sanksi di apa namanya dicabut begitu. Tinggal kesepakatan kedua belah pihak. Tapi kalau misalnya rezim Ayatollah Ali Khamenei ini tidak mengapprove, saya pikir demonstrasi akan makin besar. Demonstrasi akan makin besar, chaos akan semakin terjadi dan khawatirnya rejim ini terguling begitu ya. Dan yang menggantikan bukannya lebih baik untuk rakyat Iran, tapi justru lebih buruk begitu. Nah, itu yang dikhawatirkan sih sebetulnya gitu. Dan mungkin catatan dari saya sebagai akademisi yang fokus di bidang Timur Tengah, masalah isu korupsi juga memang harus diperhatikan oleh pemerintah Iran. Oke, lalu kalau Anda melihat sendiri Mbak Tia, ini kan memang ancaman ini kan menguat seperti itu. Secara retorika memang Trump selalu gembar-gembor untuk melakukan serangan terhadap Iran di tengah Ya. demo yang begitu masif itu. Seandainya memang ini kan memang tidak diinginkan oleh semua pihak tentu ya, perpecahan semacam ini. Lalu seandainya iya, sebenarnya apa dampaknya bagi stabilitas di Timur Tengah? Oh Terus sangat, sangat, sangat bagaimana besar. sikap negara-negara di kawasan harusnya bersikap terkait polemik ini? Sangat besar ya. Itu tadi saya kan sudah menyebutkan Iran tidak sendirian. Hmm, Ya ada aliansinya, Rusia dan Cina ngeri itu dua negara besar loh. hmm, Dan kita tidak bisa main-main dengan dua negara itu. Kemudian yang kedua terhadap dampak terhadap regional tentu besar karena Iran juga termasuk pemasok atau supplier Iran minyak ya hmm, terutama energi ke berbagai negara. hmm, Kalau ini terganggu mengerikan sekali begitu kan. hmm, Bukan persoalan pasokan ke Cina saja karena Iran juga adalah mungkin kita masih ingat bagaimana ketika Iran mengancam untuk menutup Hormuz begitu ya. ya, Selat yang memang itu menjadi hilir mudiknya energi ke arah Asia begitu ya. Juga ke arah Eropa. Nah, ini akan mengganggu juga aliansinya Amerika Serikat dengan Uni Eropa gitu. Jadi ini akan kemana-mana dampaknya terhadap stabilitas politik dan juga ekonomi di kawasan gitu. Dan saya pikir Qatar juga cukup punya aliansi kuat dengan Iran ya di Middle East gitu ya. Kalau Saudi saya pikir tetap stay di Amerika. Tapi belakangan juga Saudi kan mulai kolaborasi dengan Cina dari berbagai aspek dari mulai teknologi, kemudian energi, renewable energy ya. Kalau kita lihat datanya. Nah, ini akan mengganggu juga gitu. Jadi semuanya terkait. Jadi menyentuh Iran sama dengan menyentuh Cina dan Rusia. Sementara Cina sudah melakukan pendekatan ke berbagai negara Gulf countries yang selama ini menjadi aliansinya Amerika Serikat. Ini akan cukup terganggu di kawasan begitu. Makanya saya akan terus menyuarakan bahwa sebaiknya Amerika menahan diri, Iran juga menahan diri dan terus melakukan negosiasi bagaimana supaya yang terjadi di Iran itu bisa diredam, hmm, mencabut sanksinya. Saya yakin kalau sanksi Iran dicabut, ekonomi Iran akan membaik seperti dulu lagi. Ini bukan persoalan harus diganti dengan demokrasi atau diganti dengan keluarga Pahlavi, nggak usah lah. Kan di kita juga nggak mungkin balik lagi ke era lama begitu kan. Ya sudah berjalan, ya sudah berjalan begitu. Cuman masalahnya bagaimana memperbaiki keadaan, memperbaiki policy di bawah rezim Ayatollah Ali Khamenei, mengurangi korupsi, kemudian melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat untuk mencabut sanksinya. Like or dislike, memang Amerika kuat, nggak bisa dilawan. Makanya ketika ketika kita tarif sampai 46%, Prabowo Pak Presiden kita sampai datang, itu ya memang em, efeknya lumayan besar begitu. Jadi memang like or dislike memang Amerika tetap nomor satu sih menurut saya ya. Jadi belum bisa tergeser oleh kekuatan manapun. Bahkan ketika tindakan semena-mena yang dilakukan Amerika Serikat pun dunia diam gitu. Harusnya kan kejadian Venezuela itu semua orang protes harusnya. hmm. Ya ada yang protes tapi letupan-letupan kecil. Jadi memang Iran sebaiknya juga
harus sedikit mengalah dan bagaimana cara bernegosiasi dengan Trump sehingga dia approve untuk mencabut sanksi begitu ya. Tapi tanpa menggadaikan misalnya dukungannya terhadap berdirinya negara Palestina karena itu menjadi isu bersama saat ini. Oke. Jadi itu menjadi opsi atau solusi untuk bagaimana meredakan demo yang saat ini sedang Ya, saya berlangsung, Mbak berharap Tia. ke arah sana karena tidak ada cara lain lagi, Mas Agung. Memang Hmm. harus ada deal-deal ya, negosiasi antara kedua belah pihak, terutama dari pihak Iran yang harus agak losor lah gitu ya. Karena bagaimanapun ya Amerika nggak bisa dilawan gitu. Hmm. Amerika, ya Israel pun kan ada Amerika, kalau nggak ada Amerika is nothing gitu. Jadi memang bagaimanalah kita lebih menciptakan cooperation, perdamaian daripada perang. Karena perang sekali lagi yang menjadi korban itu adalah masyarakat sivil atau rakyat. Kalau pemimpinnya kemungkinan bisa pergi seperti Assad kan juga pergi ke luar negeri. Betul. Tapi kalau rakyat di situ menjadi apa namanya tumbal kekuasaan begitu. Nah itu yang saya sayangkan gitu, Mas Agung. Oke. Terakhir, Mbak Tia, ini berkaitan dengan Iran juga yang sekarang lagi di demo besar-besaran. Tapi di sisi lain juga Trump ini memang di waktu yang bersamaan juga sangat gencar memberikan ancaman kepada negara-negara lain setelah Venezuela. Itu juga beberapa negara tetangga seperti Ya, Kolombia, Kuba, bahkan pokoknya yang dekat-dekat dengan Amerika Serikat itu juga turut kena imbasnya, Mbak Tia. Sampai bahkan isu Greenland yang dulu sempat meredup sekarang juga digaungkan kembali pencaplokannya. Ini bagaimana Anda melihat sikap Trump? Sebenarnya apa yang ingin dicapai sampai sampai dia mengancam banyak negara, terus digaungkan berkali-kali apa yang ingin diinginkan ini sebenarnya? akan panjang kalau cerita ke arah Greenland dan lain-lain ya. Mas Agung, saya lebih fokus ke Timur Tengah saja karena mungkin Hmm. ada expertnya sendiri. Hmm. Karena ini complicated sekali, belum juga nanti Uni Eropa yang protes ya dengan keinginan pencaplokan Trump ini. Karena memang Trump ini complicated sih. Hmm. Secara personality saja complicated begitu ya. Kita tidak melihat dia sebagai kepala negara, tapi secara personality dia saja memang kan statementnya, bicaranya, kebijakannya itu ngasal begitu. Bahkan dia bilang tidak butuh hukum internasional keluar dari berapa puluh negara organisasi internasional tuh. Hmm. Dari organisasi kemanusiaan semua dia keluar begitu kan. Jadi memang susah mengurai secara personality Trump ini begitu ya. Secara personality aja dia sudah error gitu ya. Bagaimana kita harus mengurai semua kebijakannya yang memang asal itu tadi begitu. Jadi agak susah lah nanti Uni Eropa juga akan bilang mereka sudah mendeklarasikan kalau Greenland diganggu, mereka ya selesai kerja sama NATO gitu kan. Itu lebih jauh lagi itu tidak bisa selesai pembahasan kita dalam waktu Oke. sebentar begitu Mas Agus. Baik, kita Ya, harap bersama-sama juga demo yang sedang berlangsung Iran juga cepat mereda, Mbak Tia ya. Dan semoga apa ya, yang apa tadi, yang solusi yang Mbak Tia sampaikan itu juga semoga saja nanti juga bisa terwujud ya. Bagaimana Iran nantinya akan berdialog dengan Amerika Serikat untuk mengurangi atau meredakan apa yang terjadi saat ini. Baik, terima kasih Mbak Tia atas paparannya hari ini. Dan untuk Tribuners jangan lupa untuk terus saksikan Tribunnews on Focus hanya di kanal YouTube Tribunnews. Mbak Tia, sehat selalu dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.